Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas pelajaran genetika molekuler. Jadi membahas tentang sintesis, rekombinasi, dan mutasi DNA. Yang paling utama akan kita bahas yaitu sintesis DNA. DNA merupakan molekul protein yang terdapat dalam kromosom maupun di luar kromosom, sehingga dikenal adanya istilah DNA kromosomal dan DNA ekstra kromosomal. DNA kromosomal merupakan DNA utama yang terkondensasi dalam bentuk kromosom, sedangkan DNA ekstra kromosomal membawa informasi genetik tambahan yang tersimpan dalam jaringan dan atau klonoplast. Di dalam tubuh eukariotik, DNA kromosomal sintesis selama dalam endogenes. DNA tersusun atas polinukleotida dengan komponen dasar fosfat, gula pentosa, dan asam nitrogen. Komponen dasar DNA struktur helix yang nantinya akan membentuk nukleosom merupakan hasil ikatan antara dua DNA dengan struktur nukleosom selanjutnya akan membentuk peptide helical fiber merupakan rambut fosfat. Selanjutnya, struktur fiber akan membentuk struktur benang-benang kromatin. Pada tahap protez, kromatin akan berikatan dengan protein scaffold. Untuk membentuk struktur kromosom, akan sangat jelas teramati pada tahap metafase pada pembuahan sel. Dalam dokumen biologi disebut bahwa DNA mempunyai kemampuan untuk mereplikasi membentuk DNA lagi, serta dapat membentuk RNA melalui proses transkripsi. Proses transkripsi berlanjut dengan proses translasi untuk membentuk protein sebagai wujud dari ekspresi gen. Selanjutnya, kita membahas tentang rekombinasi. Peristiwa rekombinasi secara alami dapat terjadi, yaitu pada peristiwa meiosis pertama atau meiosis 1, di mana terjadi pembentukan nukleus mata. Rekombinasi secara alami berdampak pada timbulnya variasi genetik antar individu dalam sebuah populasi. Peristiwa rekombinasi juga dapat dilihat pada proses konjugasi bakteri, di mana terjadi pertukaran materi genetik dengan bantuan pengobatan. Manusia memanfaatkan keunikan sifat materi genetik ini untuk berbagai keperluan, baik terkait kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, hingga pembuatan senjata pemusnah massal. Teknologi rekombinasi makin hari makin berkembang. Teknologi rekombinasi DNA dimulai dengan menggunakan enzim pemotong dan pengembangan bungkai DNA. Berbagai teknik rekombinasi DNA juga dikembangkan sehingga melahirkan satu sub-bidang ilmu yang dikenal dengan bioteknologi. Salah satu teknologi rekombinasi DNA yang terkenal sejak lama adalah cloning. Teknologi ini memungkinkan untuk menduplikasi, membuat salinan yang sama persis pada level molekul hingga organisme. Saat ini, teknologi dalam bidang genetik engineering berdasar pada prinsip amplifikasi dengan metode polimerase chain reaction atau singkat dengan PCR. PCR dikembangkan I think it's the way life changes when in love, yeah.
why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish it. Yeah, yeah. pada tahun Memory lane isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. Once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. penelitian tentang mutasi terus berkembang terkait jenis mutasi dan teknik-teknik untuk menganalisis terjadinya mutasi. Jenis-jenis mutasi yang pertama yaitu mutasi kromosom atau yang biasa disebut dengan gross mutation. Mutasi kromosom merupakan perubahan urutan sequence gen karena terjadi perubahan pada level kromosom. Mutasi kromosom berdampak pada berubahnya struktur atau jumlah kromosom dalam individu. Perubahan struktur kromosom dapat terjadi melalui proses delesi, inversi, duplikasi, dan translokasi. Perubahan jumlah kromosom dalam makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama euploidy yang merupakan mutasi kromosom yang menyebabkan perubahan set kromosom dalam tubuh individu. Individu normal adalah individu diploid. Kemarin manusia normal memiliki 46 kromosom. Perubahan jumlah set kromosom menyebabkan munculnya individu monoploid, diploid, tetraploid, dan seterusnya. Peristiwa euploidy dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autoploidy, di mana proses poliploidasi disasinya dilakukan spontan, dan allopoliploidy yang memerlukan edukasi dalam proses poli. Baiklah, selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi merupakan perubahan urutan basa nukleotika pada DNA maupun kromosom. Tahun 1901, Hugo de Vries memperkenalkan istilah mutasi yang didefinisikan sebagai perubahan informasi pada gen. Selanjutnya, Haji Muller melihat bahwa peristiwa mutasi spontan dapat dipicu dari paparan sinar Roentgen pada Drosophila. Penelitian tentang mutasi terus berkembang terkait jenis mutasi hingga teknik-teknik untuk menganalisis terjadinya mutasi. Lalu jenis-jenis mutasi. Yang pertama yaitu mutasi kromosom, bisa disebut juga dengan gross mutation. Gross mutasi kromosom merupakan perubahan urutan sequence gen karena terjadi perubahan pada level kromosom. Mutasi kromosom berdampak pada berubahnya struktur atau jumlah kromosom dalam individu. Perubahan struktur kromosom dapat terjadi melalui proses delesi, inversi, duplikasi, dan translokasi. Perubahan jumlah kromosom dalam makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, euploidy merupakan mutasi kromosom yang menyebabkan perubahan set kromosom dalam tubuh individu. Individu normal adalah individu diploid. Manusia normal memiliki 46 kromosom. Perubahan jumlah set kromosom menyebabkan munculnya individu monoploid, triploid, dan tetraploid. Kemudian
Peristiwa euploidi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autopoliploidi, di mana proses poliploidisasinya dilakukan spontan, dan alloliploidi yang memerlukan induksi dalam proses poliploidisasinya. Selanjutnya yang kedua, aneuploidi merupakan mutasi kromosom yang menyebabkan perubahan jumlah kromosom dalam tubuh individu. Individu normal adalah individu diploid. Manusia normal memiliki 46 kromosom. Perubahan jumlah kromosom menyebabkan munculnya individu nulisomi, monosomi, trisomi, tetrasomi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu mutasi gen atau yang disebut dengan point mutation. Mutasi gen merupakan perubahan urutan sekuens gen karena terjadi perubahan pada level DNA. Mutasi DNA dapat terjadi melalui proses transisi, transversi, delesi, insersi, dan duplikasi. Mutasi gen dapat berdampak pada terjadinya silent mutation, mutasi yang tidak menyebabkan perubahan asam amino. Nonsense mutation, mutasi yang menyebabkan terbentuknya codon stop. Dan missense mutation, mutasi yang menyebabkan perubahan protein. Mutasi gen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pergantian basa nitrogen atau substitution mutation. Mutasi pergantian basa nitrogen dapat dibedakan menjadi dua. Satu, transisi. Apabila basa nitrogen berganti dengan basa nitrogen satu golongan, atau purin berganti dengan purin, pirimide berganti dengan pirimidin. Dan yang kedua, transversi. Apabila basa nitrogen berganti dengan basa nitrogen berbeda golongan, purin berganti dengan pirimidin atau sebaliknya. Selanjutnya, perubahan jumlah basa nitrogen. Primitive mutation, mutasi gen yang berdampak pada perubahan jumlah basa nitrogen, dapat terjadi melalui proses delesi. Cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. The Matrix is everywhere.